Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Tanpa terasa, tahun 2022 telah berlalu. Sekarang kita memasuki tahun yang baru, di tahun 2023. Bagaimana pencapaian kalian di tahun 2022 yang lalu? Apakah memuaskan? Apakah sesuai ekspektasi? Atau sebaliknya? Lantas, bagaimana kondisinya jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2021, bahkan di tahun 2020? Apakah ada perubahan signifikan atau hidup kita masih tetap sama? Berkutat dengan masalah yang sama, terjebak dengan rutinitas yang juga gak banyak berubah, dan akhirnya apa? Hidup kita juga gak berubah. Mungkin sebagian dari kalian pernah berpikir, kenapa ya hidupku sulit banget berubah? Dari tahun ke tahun ketika melakukan evaluasi, kenapa selalu saja resolusi yang aku susun sulit terwujud? Kenapa selalu saja saya berputar di tempat yang sama, bertemu dengan masalah yang sama, kemudian terjebak dengan konflik yang sama? Apa sih yang salah? Pada video kali ini kita akan membahas kenapa sih hidup kita sulit berubah dan lantas bagaimana cara kita mengatasinya. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Mungkin tanpa Anda sadari, ada satu penjara yang kemudian nggak terlihat, yang membuat kita sulit keluar dari tempat itu, yang membuat kita terus terjebak di tempat yang sama dalam waktu yang lama. Penjara itu bernama mental block. Ada satu blok kuat yang menghambat diri kita, yang membuat kita sulit untuk terbang tinggi. Ketika kita punya satu mental block yang sangat kuat, maka itu mirip seperti sebuah tembok yang sangat tinggi yang akan mengurung kita, yang walaupun kita sudah melakukan banyak hal, tetap saja kita sulit keluar. Cerita hidup kita akan selalu sama, terjebak dengan kondisi yang juga gak terlalu banyak berubah. Ada beberapa ciri bahwa Anda sedang terpenjara oleh sebuah mental block, yang dimana ketika Anda tidak mampu keluar darinya, hidup kita akan tetap saja berada dengan kondisi yang sama. Ciri pertama adalah Anda bertemu dengan masalah yang hampir sama. Mungkin ceritanya berbeda, aktornya berbeda, tempatnya berbeda, tapi tetap saja kurang lebih sama masalah yang kita hadapi. Katakanlah Anda pindah kerja dari satu tempat. Di tempat lama ternyata Anda difitnah, Anda dianggap gak kompeten, kemudian Anda terjebak dalam satu kondisi di mana banyak orang menyalahkan Anda. Kemudian Anda pun terpaksa keluar, dan di tempat baru ternyata bertemu dengan masalah yang mirip. Selalu saja Anda disalahkan, dianggap gak becus, dan lain sebagainya. Atau mungkin masalah lain, Anda membangun bisnis dengan teman baik, kemudian berkolaborasi. Setelah bisnisnya sukses, lancar, ternyata Anda ditendang. Kemudian Anda pun coba bekerja sama dengan orang lain, dan ternyata kondisinya berulang. Sekarang coba deh Anda pahami, apa sih yang terus berulang dalam hidup Anda? Jika Anda mulai mengenali dan paham bahwa ada sesuatu yang terus berulang dan masalahnya tetap saja sama, itulah salah satu ciri bahwa Anda sedang terpenjara oleh mental block Anda. Ciri lain nih, kita sudah berusaha sekuat tenaga, kita sudah berjuang sangat luar biasa, tapi pencapaiannya gak terlalu banyak berubah. Tetap saja muter di tempat yang sama. Hampir berhasil, ternyata ada saja yang bikin gagal. Hampir sukses, ternyata ada saja yang menghambat. Selalu ada problem dalam proses kita membangun kesuksesan. Dan problem-problem kecil itu kadang justru yang membuat kita stagnan. Kita nggak turun, tapi kita juga sulit naik. Terjebak dengan stagnasi, ini adalah salah satu ciri bahwa kita sedang terpenjara dalam sebuah mental block. Sekarang coba deh lakukan evaluasi. Apa sih yang terjadi dalam perjalanan kita di tahun 2022 ini? Atau mungkin di tahun sebelumnya, di tahun 2021,
atau mungkin di tahun 2020 atau beberapa tahun sebelumnya. Bandingkan apakah ada kisah yang sama atau apakah tetap saja usaha Anda dengan energi yang besar tapi tetap saja hasilnya nggak sesuai harapan. Jika iya, dua kondisi itu adalah pertanda bahwa Anda sedang terpenjara oleh sebuah mental block. Mungkin Anda bertanya, apa sih mental block itu? Sederhananya, mental block adalah satu program yang tertanam di pikiran kita. Bisa berupa pola pikir, emosi, atau pola keyakinan yang menghambat pencapaian kita. Itu bisa sesuatu yang positif atau negatif, nggak selalu sesuatu yang negatif. Contoh nih, ada orang yang justru kegagalannya karena ia terlalu percaya pada orang lain. Ia terlalu positif dan terlalu yakin kepada orang-orang yang ia kenal. Sehingga apa? Ia kurang waspada. Akhirnya ceritanya, ia selalu saja kena tipu. Bisnisnya baru jalan, ditipu oleh orang. Dia lagi investasi pada seseorang, ternyata itu investasi bodong. Singkat cerita, rasa percaya yang berlebihan ini justru menghadirkan masalahnya sendiri. Ini artinya dia punya mental block, terlalu percaya pada orang lain. Atau sebaliknya nih, ada orang yang sangat ragu dalam mengambil keputusan. Setiap ambil keputusan ia selalu ragu. Akhirnya apa? Dia telat ambil keputusan. Ia kehilangan momentum. Atau contoh lainnya, ada orang yang terpenjara dengan rasa takutnya. Ia pernah mengalami kegagalan sehingga kegagalan itu menghantui hidupnya. Setiap mau melangkah dia selalu merasa takut gagal. Akhirnya apa? Ia nggak melangkah. Karena ia nggak pernah melangkah menjadi lebih baik, hidupnya tetap saja akan berkutat dengan masalah yang sama. Atau contoh mental block lain adalah penyesalan. Ada orang yang mental blocknya selalu menyesal. Setiap ia ambil keputusan jalan, ternyata di akhir ia menyesal. Keputusan itu membuat ia terluka. Besoknya bertemu dengan seseorang baru, kemudian dia membangun komitmen lagi, ternyata juga sama, ia menyesal lagi. Sepanjang perjalanan dan sepanjang hidupnya, ia selalu merasa salah ambil keputusan dan selalu menyesal. Ini juga contoh lain dari mental block. Singkat kata, mental block adalah satu program nih yang tertanam baik berupa pola pikir, emosi, ataupun keyakinan yang justru menghambat. Setiap orang itu punya mental block yang berbeda-beda. Belum tentu mental block saya dan mental block Anda sama. Lantas apa yang terjadi jika kita membiarkan hidup dalam mental block yang sangat kuat? Ya, hidup Anda nggak berubah. Mungkin Anda belajar, menaikkan level, mengupgrade keterampilan, memperbaiki pengetahuan, tapi tetap saja Anda hidup dalam penjara. Keterampilan Anda keren, pengetahuan Anda bagus, tapi mental block Anda terlalu kuat. Sehingga apa? Sulit berkembang. Anda tumbuh menjadi orang yang cerdas, namun dengan mental block yang kerdil. So, gimana solusinya? Ya keluar. Anda harus berani melangkah. Kenali mental block Anda dan kemudian keluar dari penjara yang sangat membelenggu itu. Satu kabar baiknya, kami, Ruang Belajar, menyediakan satu kelas online yang didesain khusus untuk membantu Anda keluar dari mental block Anda masing-masing. Di kelas ini kita akan belajar bareng-bareng mapping, mengenali apa sih mental block kita, kemudian bagaimana cara keluarnya. Ketika kita mampu keluar dari mental block yang membelenggu itu, maka pada titik inilah Anda bersiap untuk terbang tinggi dan meraih kesuksesan Anda. Pada akhirnya, saya mengundang sahabat semua, yuk bergabung di kelas online mental block terapi yang kami adakan. Di kelas ini, kita akan belajar bareng-bareng mengatasi mental block kita. Selama 21 hari kita akan belajar bersama dengan beberapa format. Ada 2 hari seminar. Di 2 hari seminar itu kita akan belajar secara teori. Kita juga punya buku kerja. Buku kerja inilah yang akan memandu teman-teman semua untuk praktek merilis mental block kita. Dan kita ada 21 hari aktivitas memprogram ulang pikiran bawah sadar kita agar kita terbebas dari mental block yang membelenggu itu. Sekali lagi, yuk bergabung di kelas online kami. Caranya, silakan buka deskripsi video ini.
Temukan link pendaftarannya di deskripsi video tersebut. Terima kasih teman-teman telah menonton. Sampai ketemu di kelas online mental block terapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.